Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sedang jamaah salat zuhur rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu limpahkan karunia keberkahan kepada kita semua, sehingga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat, baik sehat fisiknya maupun sehat kantongnya insyaallah. Amin. Karena besok kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sebagian saudara-saudara kita, terutama yang terafiliasi dengan Muhammadiyah, hari ini mereka sudah berpuasa karena mengikut perhitungan kalender Hijriah Global Tunggal KHGT. Sementara pemerintah dengan MUI-nya dan Nahdlatul Ulama menetapkan bahwa tanggal 1 Ramadan itu mesti dengan ru'yatul hilal, mesti ngelihat hilal itu. Di zaman Nabi melihat hilal itu nggak pakai teleskop dengan mata telanjang. Zaman sekarang sudah banyak alat, sehingga pemerintah kita dengan Brunei, juga Malaysia dan beberapa negara lainnya menetapkan bahwa bulan itu atau hilal itu memungkinkan untuk bisa dilihat dengan mata telanjang itu tanpa alat kalau dia sudah minimal 3 derajat. Karena itu kalau belum 3 derajat maka tidak terlihat hilal, belum bulan baru, berarti belum masuk tanggal 1 Ramadan. Nah kemarin pengamatan masih di bawah 1 derajat, bahkan wujud hilal saja belum. Nah, ini terjadi hilal, maka terjadilah perbedaan. Buat kita nggak ada masalah. Yang mau puasa duluan hari ini dengan Muhammadiyah monggo, yang puasanya besok juga nggak ada masalah. Kita ambil sisi positifnya saja. Berarti mudah-mudahan Ramadan tahun ini peluang kita dapat Lailatul Qadar lebih besar, karena 10 malam terakhir semuanya jadi ganjil kan. Misalnya malam ini tanggal 21 Muhammadiyah, besoknya 21 pemerintah, besoknya lagi 23 Muhammadiyah, besoknya lagi 23 pemerintah. Begitu ganjil aja semua terus. Sehingga mudah-mudahan peluang dapat Lailatul Qadarnya lebih besar ya. Amin. Yang penting jangan ikut mulai puasanya pemerintah tapi lebarannya ikut Muhammadiyah. Nah, itu yang curang. 29 kata malaikat udah tahu ini nggak bisa di-prank dia, kurang 1 itu utang itu bayar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan wa'lam anna mudha'afatal ujuri li asbabin minha, bahwasanya amal ibadah itu bisa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena beberapa sebab. Dalam Al-Muwatta Imam Malik itu diceritakan Nabi pernah diperlihatkan umur umat dan nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi zaman dulu itu postur tubuhnya tinggi besar, umurnya panjang-panjang. Nabi Adam alaihissalam saja tingginya situna dira'an 60 hasta. Berapa meter itu? Kalau 1 hasta setengah meter berarti kurang lebih 30 meter Nabi Adam alaihissalam. Terus sampai Nabi Hud alaihissalam, kaumnya kaum 'Ad, kata Allah iramadatil imad, penduduk Iram yang punya tiang rumahnya tinggi-tinggi. Kenapa punya pancang tiang tinggi-tinggi? Karena postur tubuhnya juga tinggi. Kata Imam Qatadah itu tingginya bisa sampai 12 hasta, kurang lebih 6 meter. Terus sampai Nabi kita Muhammad sebelum Nabi Muhammad, Nabi Musa alaihissalam sebagian meriwayatkan 8 hasta, kurang lebih 4 meter. Nah terus sampai Nabi kita Muhammad SAW dan kita semakin kesini semakin pendek, sampailah kita semampai semeter pun sampai lah insya Allah ya. Semeter lebih sedikit ya, semeter setengah, semeter 60. Kenapa bisa begitu? Allah alam, ya mungkin memang qadarullah, Allah berkehendak demikian. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, postur tubuhnya semakin pendek. Kita semakin tua itu semakin menyusut fisiknya tuh, kata Allah dalam surat Yasin. Yang kedua mungkin faktor makanan. Ya, di zaman Nabi Adam makan ikan, tapi ikannya ikan paus, lumba-lumba. Kita makan ikan juga, tapi ikannya teri, ikan udang, rebon itu kecil pendek-pendek. Gak usah kita dengan Nabi Adam, kita dengan orang Arabnya secara umum ini kan postur tubuh kita kalah ya. Orang Arab itu tinggi besar. Saya beberapa kali mau jamu umroh, minta ibu-ibu itu minta ditemenin untuk belanja gamis.
Saya bilang temenin kan Bu, bukan bayarin, temenin aja Ustaz. Begitu sana, ibu dia bilang, Ustaz saya suka di gamis ini, tolong mintakan yang ukuran S. Kita mintakan ukuran S, begitu dicobain sama tuh si ibu, tenggelam. Ada nggak yang lebih kecil lagi Mas? Katanya. Kita tanya, kata yang jual itu, ini udah paling kecil, udah paling small. Kok bisa orang Indonesia pendek-pendek nggak makan gitu? Kita bilang makan, cuma makan kami dengan makan kalian orang Arab beda. Orang Arab makan itu ayam itu 1 ekor sendirian gitu. Kecuali kalau lagi tanggung bulan dah 1/2 ekor lah ya. Tapi 1 ekor itu sendirian. Kita orang Indonesia 1 ekor potong berapa Bu? 12, 10, 8. Kita 1 ekor kita kerubutin 8 orang, 10 orang, wajar lebih kecil. Mereka makannya roti itu kan gandum yang banyak dipadatin, jadilah roti. Kalau kita mau maaf, kadang-kadang makannya bubur kalau pagi kan. Bubur itu kan beras sedikit, airnya yang banyak. Dikasih daging tapi siur-siur dikit. Jadi wajar lah mungkin ya semakin kesini faktor makanan. Nah, umat terdahulu dan nabi terdahulu postur tubuhnya tinggi besar, umurnya panjang-panjang, ada yang 1000 tahun, ada yang 500 tahun. Nabi Musa itu sebagai riwayat menyebut 200-an tahun usianya. Nah, umur yang panjang itu dipakai buat ibadah. Ada ibadah setahun, ada ibadah 10 tahun, ada ibadah 40 tahun seperti Jurej. 40 tahun ibadah aja. Istirahatnya kalau makan, buang air atau buang hajat itu saja. Selebihnya ibadah 40 tahun, Masya Allah. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, umat terdahulu postur tubuhnya tinggi besar, umurnya panjang, ibadahnya lama. Umat saya sudah postur tubuhnya pendek, umurnya pendek-pendek, ibadahnya juga hobinya yang pendek-pendek. Kita terawih kalau imam sudah mulai agak panjang tuh bacaannya tuh, kita tandai tahun depan jadi pakai lagi gitu. Hobinya pendek-pendek. Mohon maaf, bahkan sebagian itu nggak bertahan sama Ramadan. Kalau umat terdahulu ibadah 40 tahun, ibadah setahun paling pendek. Kita disuruh ibadah sebulan saja, banyak yang 3 hari aja udah langsung mules Pak. Mulai males. Masuk hari kelima, mutaber, mundur tanpa berita atau kepada hilang dari masjid. Bertahan 5 malam, Masya Allah. Tapi kita mudah-mudahan bertahan kita sebulan. Ramadan itu sebulan Insya Allah kita pertahankannya. Maka kata Nabi Muhammad, kalau begitu umat saya kalah dengan umat terdahulu ya Allah. Ini nggak kebagian surga nih. Kalaupun masuk surga belakangan. Tapi ternyata kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW bahwa umat Nabi Muhammad itu akan menjadi mayoritas di surga dan masuk surganya duluan kita berdua. Kata Nabi, hurrimatil jannatu 'alal anbiya hatta adkhulaha ana. Nabi-nabi terdahulu nggak boleh masuk surga sampai saya masuk surga duluan. Jadi nabi-nabi terdahulu pada ngantri di depan pintu surga itu nggak boleh masuk sampai Nabi Muhammad masuk dulu ke surga. Kalau Nabi Muhammad sudah masuk, baru umat-umat yang lain diperbolehkan masuk. Wa hurrimat 'alal umam hatta tadkhulaha ummati. Dan umat-umat terdahulu nggak boleh masuk surga sampai umatku masuk dulu ke dalam surga. Masya Allah. Jadi umat-umat nabi-nabi terdahulu yang umurnya panjang, ibadahnya lama itu ngantri depan pintu surga nungguin jamaah Masjid Al-Hidayah masuk surga duluan. Kalau kita udah pada masuk surga, baru mereka masuk surga. Kok bisa begitu? Di antaranya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, umat Nabi Muhammad pendek umurnya, pendek amalnya, sedikit ibadahnya, tapi pahalanya bisa dilipat gandakan karena beberapa sebab. Yang pertama, syaraful makan, karena kemuliaan tempat. Ada tempat yang Allah jadikan mulia, kita ibadah di situ, pahalanya berlipat-lipat. Seperti misalnya di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu kata Rasulullah dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat, lebih baik daripada sholat di Masjid Al-Hidayah. Jadi kalau ada orang sholat di Masjid Nabawi sehari saja, kita buat nyaingi dia yang sholatnya cuma sehari butuh kurang lebih 2 tahun 7 bulan. Kita sholat di sini 2 tahun 7 bulan baru setara dengan ibadah orang di Masjid Nabawi sehari. Masya Allah. Di Masjidil Haram 100.000. Artinya kalau kita mau nyanyi orang yang sholat sehari saja di Masjidil Haram, kita butuh sholat di sini kurang lebih 270 tahun. Masya Allah. Siapa di antara kita yang umurnya 270 tahun? Nggak ada. Kalau ada orang 200 tahun aja, sehat badannya, seger, 200 tahun, beberapa kali nyali gitu dia. Lawan udah mati, maju lagi. Biasa gitu. Nggak ada. Tapi dengan sholat di Masjidil Haram saja, itu dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat. 270 tahun, Masya Allah.
Tapi kan nggak semua bisa ke tanah suci Ustaz. Boro-boro ke tanah suci, ke tanah abang aja mikir Ustaz. Maka yang kedua kata Ibnu Rajab, Allah jadikan kalau tempat yang mulia kita mesti datang. Yang kedua Allah jadikan syaraful az-zaman, kemuliaan waktu. Ada waktu yang mulia. Kalau tempat kita mesti datang ke sana, keluar duit, keluar ongkos. Yang kedua adalah kemuliaan waktu. Kita nggak usah kemana-mana, tinggal di tempat kita tinggal atau beribadah di tempat kita bekerja. Yang penting waktunya waktu mulia Allah lipat gandakan. Apa waktu mulia itu? Adalah Ramadan. Di antaranya kata Nabi dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Maka itu kalau ada orang bisa menggabungkan syaraful makan dengan syaraful zaman, kemuliaan waktu dan kemuliaan tempat digabungkan, itu pahalanya besar sekali. Maka kata Nabi, barang siapa yang bisa umroh di bulan Ramadan, itu ta'dilu hajjatan ma'i, setara haji bersamaku, kata Nabi. Masya Allah. Kenapa? Menggabungkan dua, kemuliaan waktu dan kemuliaan tempat. Yang ketiga, kita nggak bisa nih menggabungkan kemuliaan waktu, kemuliaan tempat. Pengen umroh Ramadan, tapi biayanya mahal, belum lagi ngantrinya luar biasa di sana. Maka kita bisa menggabungkan yang kedua dengan yang ketiga. Apa itu? Syaraful amil, kemuliaan pelaku. Boleh jadi kita nggak datang ke tanah suci, boleh jadi kita nggak ada di bulan suci. Ke tanah suci mesti biaya, nunggu bulan suci setahun sekali. Yang ketiga, nggak perlu keluar biaya, nggak perlu nunggu setahun sekali, yaitu dengan cara syaraful amil. Allah lipat gandakan pahala ibadah seseorang karena pelakunya adalah orang mulia, karena dia orang suci, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salat Nabi dengan salat kita, zuhur sama-sama 4 rakaat, pahalanya beda, karena Nabi orang suci, orang saleh, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengan sahabat beda juga. Kita dengan orang-orang yang ibadahnya sudah luar biasa, itu nilainya bisa berbeda. Bahkan kita sholat zuhur berjamaah di sini, itu masing-masing per orang beda-beda tuh pahalanya. Beda-beda. Yang ini mungkin dapatnya 20, yang ini mungkin dapatnya 25, ini dapatnya 27, mungkin dapatnya 100, mungkin dapatnya lebih. Beda-beda. Kenapa? Karena kesalehan kita beda-beda. Bahkan doa saja itu beda. Ada orang doanya mustajab, ada orang doanya lama dijabahnya oleh Allah. Apa sebabnya? Faktor kesalehan. Nabi Yunus alaihissalam dicaplok ikan paus. Dalam kalkulasi manusia mati Nabi Yunus. Ya, dalam perut ikan paus gimana ngirim sinyal SOS? Nggak bisa. Pasti mati itu kan kalkulasi manusia. Tapi beliau dengan qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, cukup baca zikir yang kita semua hafal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu beliau baca, muntah tuh ikan paus, beliau dimuntahkan, dan muntahnya dari tengah laut. Kalau di tengah laut dimuntahkan mati, dimuntahkannya di pantai. Jadi ikan paus itu keluar dari dasar laut, berenang sampai ke tepian pantai, di situ dia muntahkan. Selamat Nabi Yunus alaihissalam. Cukup membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita mungkin baca zikir yang sama udah 200 kali, hampir doer di bibir, kekunci di kamar mandi aja gak bisa keluar. Apa faktornya? Kesalehan. Nabi Musa alaihissalam begitu terusir, lari sih lebih tepatnya, menghindar dari kejaran Firaun dan bala tentaranya karena pernah nonjok Satpol PP-nya Firaun sampai mati. Akhirnya pergi ke kampung Madian. Sampai di Madian, nolong 2 anak perempuan itu, memberikan minum kepada hewan gembalaannya, kambingnya, duduk di bawah pohon, berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Surat Al-Qasas 24. Pendek doanya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kita pun bisa baca doa itu. Tapi Nabi Musa baca itu sekali di bawah pohon. Beliau pengangguran, masih bujangan, nggak punya duit sama sekali, kelaparan perut. Baca zikir itu, langsung Allah kasih 3. Pertama Allah kasih makan, yang kedua Allah kasih pekerjaan, yang ketiga Allah kasih pasangan. Masya Allah. 1 doa diminta, 3 langsung Allah kasih. Luar biasa. Kita udah jomblo berapa lama masih buat zikir itu nggak dapat. Apa faktornya? Kesalehan. Jadi orang itu kalau soleh, orang itu kalau rajin ibadah, masya Allah, ibadahnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, doa-doanya pun mustajab. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ingin sekali pergi ke Baghdad, padahal nggak ada janji sama orang di sana, nggak ada urusan apa-apa, tapi pengen aja datang ke sana. Begitu bawa kendaraan terjadi
hujan deras, petir, badai segala macam, kudanya lari. Akhirnya beliau kehilangan tuh kudanya. Mampir di sebuah masjid, sholat isya di sana, selesai isya mau numpang nginep. Sama marbot, sana, keluar, berkunci. Atau DKM misalnya itu waktu itu. Keluar, gak boleh. Akhirnya kata Imam Ahmad, udah saya di emperan aja deh. Nggak, jangan, kotor, sana. Diusir. Padahal ini ulama besar. Cuman zaman itu belum ada medsos. Ya. Orang semua kenal Imam Ahmad bin Hanbal, ulama besar, alim luar biasa, hafal 1.000.000 hadis bahkan lebih. Tapi orang nggak tahu mukanya yang mana tuh. Makanya diusir sana. Nggak boleh di masjid itu. Akhirnya di Ujunggang ada seorang pembantu bilang, di sini aja di rumah saya aja. Nginap rumah saya nggak apa-apa. Sampai dari mana mau kemana diceritakanlah. Ya sudah, nginep aja dulu, besok silakan lanjutkan perjalanan. Menginaplah di situ, dan itu dikasih makan. Orang tadi itu sambil mengaduk adonan roti. Kamu apa pekerjaannya? Saya penjual roti. Oh, sambil ngaduk sambil baca, Astagfirullah. Dilihatin terus sama Imam Ahmad. Kok nggak berhenti kalau baca istighfar? Ditanya, sudah berapa lama kamu membaca kalimat istighfar itu? Dia bilang lebih 20 tahun. Sebagian menyebutnya 30 tahun. 30 tahun baca istighfar. Lalu kata Imam Ahmad, ada nggak doa yang kau panjatkan kepada Allah yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kata dia, semua doa saya alhamdulillah sudah diijabah kecuali satu. Apa itu? Saya pengen banget ketemu ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi sampai detik ini saya belum bisa berjumpa dengan beliau. Saya mau pergi meninggalkan pekerjaan saya. Akhirnya kata Imam Ahmad bin Hanbal, Masya Allah, rupanya istighfarmu itu yang menyebabkan saya nggak ada angin, nggak ada hujan, pengen datang ke Baghdad, lalu terjadi badai besar, kendaraan saya hilang, tersesat saya di kampung ini, nyasar saya di masjid, diusir oleh marbot dari masjid supaya ketemu Anda, disebabkan istighfar. Masya Allah. Kita udah berapa kali baca istighfar? Kita sudah berapa kali baca kebaikan-kebaikan? Jadi kenapa orang-orang dulu banyak yang doanya diijabah oleh Allah? Mungkin orang sekarang juga ada ya. Saya pernah ketemu ada salah satu jamaah itu, dia bilang, saya sudah mendawamkan wudhu sejak tahun 1985. Jadi tahun 85 dia nggak pernah berjalan di atas muka bumi kecuali dalam kondisi berwudhu. Bahkan wudhu lagi. Mau sholat nggak sholat dia tetap begitu. Sudah 41 tahun berarti. Dia tanya, Pak, ada nggak doa bapak yang belum dijawab oleh Allah? Nggak ada, Ustaz. Semua sudah dijawab. Saya minta pekerjaan, Allah kasih pekerjaan. Saya minta anak-anak, Allah kasih anak. Saya minta kecerdasan anak saya Masya Allah, bapaknya ini nggak sekolah, tapi anak saya waktu itu sedang S2 di Jepang. Luar biasa. Ahli kimia atau apa lupa, apa fisika gitu. Padahal bapaknya bilang nggak ngerti gitu, maknya juga nggak ngerti, nggak ada yang ngajarin itu bocah, nggak pernah dibawa di kursus segala macam, tapi cerdas luar biasa, Masya Allah. Mungkin kata beliau, ini adalah fadilah keutamaan wudhu yang saya jaga hampir 40 tahun, Masya Allah. Maka Ramadan, kalau bisa kita gabungkan tiga-tiganya, kita orang soleh, beribadah di bulan mulia, kalau bisa ke tempat yang mulia, yaitu ke tanah suci, gabungan tiga itu. Orang soleh, orang mulia, orang suci, beribadah di tanah suci di bulan suci. Keren banget kalau bisa tiga. Kalau nggak bisa tiga-tiganya, minimal 2. Beribadah di bulan suci di tanah suci. Nggak bisa beribadah di bulan suci, kita menjadi orang yang suci. Kalau belum bisa 2, 1 aja minimal. Saya banyak dosa, Ustaz, banyak khilaf, saya banyak salah, saya banyak maksiat. Paling tidak kita manfaatkan bulan yang suci ini. Mudah-mudahan dengan bulan suci ini kita bisa menyucikan diri kita ini. Karena kita semua memang pendosa, nggak ada manusia yang punya dosa. Semua kita adalah hamba-hamba yang butuh ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebelum kita masuk bulan Ramadan, bersihkan hati kita. Karena Ramadan ini, mohon maaf, berat dia. Sebulan itu capek, berat itu. Allah tahu ibadah 1 bulan Ramadan itu berat untuk kita. Maka Allah sebut, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atau sunat sebelum kalian. Kenapa Allah mesti sampaikan itu? Karena Allah tahu ini ibadah 1 bulan ini berat. Kalau kita ngerasa cuma kita yang ngerjain, tambah berat. Tapi kalau kita tahu bukan cuma kita yang mengerjakan, jadi ringan. Kita ada tugas-tugas kantor misalnya. Kalau kita merasa cuma kita doang yang satu-satunya punya beban tugas yang berat, tambah berat rasanya. Tapi kalau kita tahu, oh bagi-bagi, beban saya memang berat, tapi sini juga,
Kita cukup tahu beberapa orang mengerjakan pekerjaan berat seperti kita, maka itu cukup menjadi ringan rasanya. Yang kedua, Allah tahu puasa ini sebulan, tapi Allah nggak bilang 1 bulan full. Allah bilangnya ayyaman ma'dudat, cuman beberapa hari doang. Berapa hari dia? Kalau gue 29, 30, ya sebulan. Tapi Quran nggak nyebutnya sebulan. Al-Quran nyebutnya ayyaman ma'dudat, cuma beberapa hari doang. Untuk apa? Memberikan kesan secara psikologi lebih ringan. Kita aja kalau belanja, ada sepatu harga 1 juta dengan kualitas yang sama di toko yang berbeda, ditulisnya 999.900 rupiah. Kira-kira yang kita beli yang 1 juta apa 999? Pasti kesannya yang 999 lebih murah. Padahal tetap aja kita bayar 1 juta juga itu. Mana mau kita dikasih kembalian ini 100 rupiah ya Pak, kembaliannya ambil aja. Kita tetap 1 juta juga bayarnya. Tapi ini kesannya lebih murah. Maka Allah tahu Ramadan ini berat. Allah gunakan bahasa yang tadi ringan, ayyaman ma'dudat. Yang kedua, supaya ringan ini, mohon maaf, dosa itu membuat badan kita terasa berat. Kata Abdullah bin Mubarak, kalau Anda sulit bangun malam, susah ibadah di siang hari, boleh jadi sudah betapa banyak dosa yang membebani punggung Anda. Maka sebelum itu bersihkan dulu dosa itu. Kata Allah kan, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Kami telah melepaskan dosa darimu yang telah membebani punggungmu. Jadi dosa ini membuat kita berat. Kalau dosa ini kita jauhkan, kita hilangkan, insya Allah jadi ringan. Maka sebelum ketemu Ramadan, banyak-banyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampun atas semua dosanya, atas semua khilaf kita. Ya Allah ampuni, maafkan kami ya Allah. Yang kedua, kita maafkan kesalahan orang. Jangan sampai mohon maaf ya, kita datang ke Ramadan, ya Allah ampuni dosa kesalahanku ya Allah. Tapi ada orang rekan kita, tetangga kita, andai tolong kita punya salah ke kita, tidak kita maafin. Kata Allah, bagaimana bisa kau datang meminta maaf kepadaku, ada rekanmu datang meminta maaf, kau bilang 7 turunan gak kau maafin. Ini gimana ceritanya? Maka kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah, maafkan kesalahan saudara kita. Maafkan kesalahan saudara-saudara kita. Karena semua kita pasti punya salah. Gak ada manusia yang tidak punya salah. Nah kalau kita sudah memaafkan orang, hati ini bersih. Kalau bersih, bawaannya husnuzon. Kalau hati kotor, bawaannya suuzon. Teman kita baru datang salam, ngucapin salam aja, kalau hati kotor suuzon. Bro, assalamualaikum bro. Jam duit nih. Hati itu udah suuzonnya udah banyak. Maka kita bersihkan. Apalagi Ramadan ini kita butuhkan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan kita semua mendekat kepada Allah. Allah pun mendekat kepada kita. Setiap malam Allah turun di sepertiga malam terakhir meminta atau menunggu siapa di antara hamba-hambaku yang mau bertobat kepadaku, aku akan terima tobatnya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni dosa dan kesalahannya. Siapa yang meminta hajatnya, menyelesaikan seluruh persoalannya, aku akan berikan hajat-hajatnya dan selesaikan seluruh persoalannya. Kita semua punya masalah. Kerap kali masalah itu yang buat hati kita berat. Hidup ini semua bermasalah. Manusia nggak ada yang nggak punya masalah. Kalau ada manusia menganggap dirinya tak punya masalah, masalah itu sebenarnya. Berarti dia udah bermasalah. Orang gila misalnya, orang gila nggak punya masalah, dia menganggapnya, padahal gilanya dia masalah sebenarnya. Ini semua kita sebenarnya punya masalah. Nggak ada manusia yang punya masalah. Tidak ada manusia yang hidupnya baik-baik saja. Semua sedang berjuang dengan masalahnya masing-masing. Apa masalahnya? Masalahnya pasangan saya jelek Ustaz. Emang kalau pasangan cakep nggak masalah? Sama. Masalah juga. Ibu-ibu bilang suami saya jelek, masalah Ustaz. Emang kalau suami ibu ganteng nggak masalah? Masalah. Cuma beda tempat doang. Kalau suami ganteng masalahnya pas dia di luar. Ya Allah, lindungi suami saya dari mata janda-janda yang gatal. Kalau suami jelek masalahnya pas di rumah. Dilihat, ya Allah kok bisa saya suka banget. Cuma beda tempat doang, semua masalah. Tapi insya Allah bukan masalah itu ya. Jelek itu kan nggak ada sebenarnya orang jelek. Yang ada tergantung kemana kita membandingkan. Kenapa kelihatan jelek? Karena dibandingkannya dengan yang ganteng.
Coba bandingkannya dengan yang lebih jelek, jatuhnya kanteng. Jadi cuma persoalan membandingkan aja itu. Bapak-bapak jadi kalau merasa istri saya jelek, Ustaz, tolong bandingkan dengan yang lebih jelek. Jadi jatuhnya cakep insya Allah. Ada masalah. Apalagi masalahnya? Masalah saya, badan saya sudah mulai memberat nih Ustaz. Sudah mulai membesar, gemuk nih Ustaz. Itu bukan masalah insya Allah ya. Jangan itu jadikan masalah. Karena itu jadikan masalah, akhirnya target puasa bukan mendekat kepada Allah, bukan khatam sekian Al-Quran, sekian juz, sekian kali khatam Quran, bukan lagi infak sedekah, bukan tarawih, bukan tahajud. Targetnya adalah turun 5 kilo. Pokoknya Ramadan tahun ini saya harus turun 5 kilo. Ya benar sih, bisa aja Ramadan selesai turun 5 kilo, tapi setelah lebaran baru hari kelima naik 7 kilo, stres lagi. Tolonglah terutama ibu-ibu, kalau bapak-bapak sih biasanya kalau sudah mulai agak gemuk biasa aja. Ibu-ibu tuh yang stres, suami teror terus, Pak aku mulai gemukan kan Pak. Suami udah mulai bingung nih kalau dibilang enggak kok masa sih ini gemuk nih, bapak gak perhatian sama aku, bilang gitu. Kalau kita bilang iya mama mulai gendut, tuh kan aku gendut, nah salah-salah, kasihan suaminya lah bu ya. Tapi bapak-bapak kalau diteror dengan pertanyaan itu jawab aja, Pak aku mulai gendutannya, kau tetap muat di hati papa. Asik itu aja. Gak usah dijadikan masalah lah itu ya. Insya Allah kalau kita gemuk, alhamdulillah tandanya subur makmur, dan boleh jadi tanda penghuni surga. Kan kata Allah di antara ciri penghuni surga adalah yang berat timbangannya. Timbangan apa Ustaz? Pokoknya timbangan aja dulu lah gitu. Timbangan amal. Ya tinggal kita selaraskan lah. Jadi Ramadan adalah bulan yang begitu luar biasa. Jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai dia terlewat dengan rutinitas begitu-begitu saja. Harus ada yang lebih ya, karena kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Amin. Nggak harus banyak. Tadi kita ceritakan ada yang cuma dengan istighfar saja, ada yang dengan zikir satu kalimat saja, ada yang dengan wudhu saja. Kita jadikan target selama Ramadan ini, saya mau khatam sekian juz Al-Quran. Saya nggak bisa khatam Quran Ustaz, tapi saya mau tahajud tidak pernah lepas. Saya tahajud belum sanggup, tapi saya mau zikir ini, saya baca setiap hari sekian ratus kali. Saya zikir mungkin nggak bisa, saya mau infak sedekah. Silakan pilih mana amalan yang bisa kita jadikan sebagai amalan andalan yang kita dawamkan, kita rutinkan selama Ramadan. Mudah-mudahan menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang mulia, pribadi-pribadi yang saleh, sehingga mudah-mudahan Allah bantu kita bisa terus istiqomah sampai kita mendapatkan husnul khatimah insyaallah. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik bagi kami ya Allah. Pertemukan kami dengan Lailatul Qadar ya Allah. Ijabah semua doa-doa dan permintaan kami ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami masih ada yang sedang kesulitan, berikan kemudahan. Jika ada di antara kami ya Allah sedang memiliki hutang, bantu dia melunasi hutangnya ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, berikan kesembuhan kepadanya ya Allah. Jika ada di antara kami yang masih berat beribadah, ringankan, bantu ya Allah agar kami bisa istiqomah. Ya Allah, di bulan suci Ramadan ini kami berharap mendapatkan ampunan dari-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami masuk ke bulan Ramadan masih membawa dosa dan maksiat, kecuali Kau hapuskan dan Kau maafkan semuanya ya Allah. Kepadamu-lah kami memohon, kepadamu-lah kami meminta, bantu kami agar bisa terus istiqomah sampai kami mendapatkan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallam.